Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warahman wa birrahimi daimil ihsan. Alhamdulillahil qadimil awwal al-akhiril baqi bila tahawul. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairi mubtadi. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan sesi pertemuan yang kedua ini, insyaallah Ustadz akan menyampaikan materi terkait iman kepada Allah. Referensi yang Ustadz ambil yaitu dari kitab Aqidatul Awam, syarah kitab Sanusi, Tijan Daruri, dan kitab Usuluddin karangan Kiai Haji Imam Jarkasi. Dan Ustadz sisipkan referensi-referensi dari kitab lainnya. Anak-anakku sekalian, disimak dengan baik, dicatat hal-hal yang pentingnya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi kedua, bab kedua mengenai pengertian iman kepada Allah. Ada dua substansi yang sangat besar dari pengertian iman kepada Allah. Sub yang pertama, kita harus mengetahui apa itu iman. Dan yang kedua, kita harus mengetahui siapa itu Allah. Kedua hal inilah yang insya Allah bisa menumbuhkan benih-benih keimanan di dalam jiwa kita, yang sanggup menumbuhkan benih-benih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan itu lahir dari ilmu pengetahuan. Keyakinan itu lahir dari sebuah pemahaman. Keyakinan itu lahir dari sebuah kecerdasan hati. Maka dalam kesempatan ini, izinkan Ustadz sedikit mengupas terkait apa itu iman, siapa itu Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita definisikan yang namanya iman itu, pertama kita definisikan iman menurut Al-Quran. Yang kedua, kita definisikan iman menurut Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, iman kita definisikan menurut ijtihad ijma para ulama. Anak-anakku sekalian, sebuah predikat yang mulia, sebuah predikat yang luhur dan agung, Allah berikan kepada segenap orang-orang mukmin. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5. Di mana dalam ayat itu Allah memberi sebuah predikat bagi seorang yang mukmin. Apa predikat yang Allah berikan? Predikat yang Allah berikan adalah mukmin muflihun. Siapa mukmin muflihun? Mukmin muflihun adalah mukmin yang beruntung di hadapan Allah. Siapa mereka mukmin muflihun?
Mukmin muflihun adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah kriteria yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang beruntung, yaitu mukmin yang senantiasa beriman kepada yang gaib, mukmin yang senantiasa mendirikan sholat, mukmin yang senantiasa berinfak, mukmin yang senantiasa mengimani apa yang sudah diturunkan Allah, yaitu kitabullah, dan mukmin yang senantiasa iman kepada hari akhir. Maka mereka itulah mukmin yang beruntung di hadapan Allah. Anak-anakku sekalian, banyak kriteria, banyak predikat yang Allah berikan. Seperti halnya di dalam Quran surat Al-Mu'minun, Allah memberikan predikat mukmin warisun. Mukmin bakal diberikan warisan surga Firdaus oleh Allah. Mukmin shadiqun, mukmin yang benar-benar mukmin, mukmin yang shadiq. Mukmin muslimun, mukmin yatawakkilun, itu tertera. Semua adalah predikat yang Allah berikan. Anak-anakku sekalian, bisa dilihat ayat-ayatnya seperti yang sudah Ustadz tampilkan di slide ini. Silahkan dibaca, silahkan dipelajari seksama. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, definisi dari iman menurut hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah At-Tabrani radhiyallahu an. Ia mendefinisikan al-imanu huwa aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah mengiktikadkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Anak-anakku sekalian, ini merupakan rangkaian keimanan, di mana seseorang bisa disebut beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada yang lainnya. Apabila hati ini sudah meyakini 100%, sudah mengiktikadkan dengan yakin dan seyakin-yakinnya, serta diikuti dengan ucapan lisan yang fasihah, saya mengakui apa yang sudah diiktikadkan ini, serta dibarengi lagi dengan mengamalkan, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Contoh, kita beriman kepada Allah, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Kita beriman kepada Allah, maka amalkanlah isi dari la ilaha illallah. Apa isi la ilaha illallah? Al-Quran. Apa isi la ilaha illallah? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itulah anak-anakku yang namanya iman. Apa saja yang harus kita imani? Dijelaskan di dalam hadis ini.
bahwa hal-hal yang harus kita imani adalah kita semua wajib yakin dan percaya kepada Allah. Kita wajib yakin dan percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Kita harus diyakini. Kalau memang kita ingin mempunyai sebuah predikat seorang mukmin, maka imanilah itu semua. Seperti halnya tadi sudah Ustaz sampaikan, bahwa di antara karakter ciri daripada orang mukmin adalah mereka alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman terhadap yang gaib. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, dan iman kepada yang lainnya yang tertera dan termaktub di dalam rukun iman. Diyakini, dipercaya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya pengertian iman menurut para ulama. Di antaranya Imam Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Al-Fat. Ia mengatakan dan mendefinisikan yang namanya iman. Iman menurut pandangan syariat adalah pembenaran hati dan amalan anggota badan. Sementara Imam Al-Baghawi mengatakan, para sahabat, tabi'in, dan ulama ahli sunnah sesudah mereka bahwa amal termasuk keimanan, mereka mengatakan bahwa iman adalah perkataan, iman adalah amalan, iman adalah akidah. Sementara menurut Al-Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab Al-Um, telah terjadi ijma, konsensus di kalangan para sahabat, para tabi'in, dan pengikut sesudah mereka dari yang kami dapatkan, bahwasanya iman adalah perkataan, iman adalah amal, iman adalah niat. Tidaklah cukup salah satu saja tanpa mencakup ketiga unsur yang lainnya. Ini adalah satu kesatuan yang utuh. Sementara menurut Al-Imam Al-Lalikai meriwayatkan dari Imam Bukhari, aku telah bertemu lebih dari 1000 ulama dari berbagai negeri. Tidak aku dapatkan satupun di antara mereka berselisih bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Anak-anakku sekalian, kesimpulannya menurut definisi syariat tentang iman, bahwasanya iman mencakup perkataan dan perbuatan. Perkataan mencakup dua hal, perkataan hati yaitu i'tikad, keyakinan, dan perkataan lisan yang kita ucapkan. Perbuatan juga mencakup dua hal, yaitu perbuatan hati, yaitu niat dan ikhlas, serta perbuatan anggota badan, sehingga tidak ada perbedaan makna dari ucapan para ulama di atas. Yang ada hanya sebatas perbedaan istilah saja. Anak-anakku yang dirahmati Allah, segala sesuatu itu harus ada usaha. Segala sesuatu itu membutuhkan sebuah proses. Seperti halnya kita menginginkan ketauhidan, keimanan yang kuat, akidah yang bersih. Itu sebuah keinginan kita. Maka proses menuju itu harus kita tempuh dengan seksama. Harus kita tempuh dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya kesungguhan ma'rifatullahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti halnya ma'rifatullahnya Nabi Musa alaihissalam. Seperti halnya dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud tentang hakikat Allah. Seperti halnya
yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat 105 ayat 1 sampai 5, ini adalah bukti adanya Allah berupa tindakan. Sama halnya dengan kita proses menuju ma'rifatullah kepada Allah. Bisa jadi dengan mengoptimalkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita, dari mulai pemikiran kita, dari mulai pendengaran kita, dari mulai penglihatan kita, dari mulai naluriah kita. Ini adalah potensi yang Allah berikan. Maka gunakanlah potensi yang kita punya ini untuk mengenal Allah, untuk makrifat kepada Allah, untuk mengetahui siapa Allah. Bisa dilihat kisah Nabi Ibrahim yang sudah tertera di dalam slide ini. Bisa dilihat proses ma'rifatullah Nabi Musa yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Ini semuanya proses. Anakku sekalian, kita mengharapkan menjadi hamba Allah yang bertauhid, maka tempuhlah proses ini dengan sungguh-sungguh. Jangan malas, jangan lalai, karena kemalasan dan kelalaian akan membawa kepada jurang kehinaan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi iman kepada Allah insya Allah bersambung pada sesi berikutnya, sesi ketiga, keempat, dan seterusnya. Insya Allah walaupun hanya sepintas-sepintas, tidak mendasar, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi isi daripada keharusan yang harus kita pahami. Yang selanjutnya, yang kedua, tugas pertama, semua santri dipastikan menghafal aqaidul iman yang 50. Tetapi catatannya tidak berikut dalilnya. Dikhawatirkan terlalu berat menghafalnya. Disetorkannya pun ada sedikit perpanjangan waktu menjadi tanggal 13 Agustus 2020 paling lambat. Bisa melalui link yang sudah disebarkan ataupun japri ke nomor Ustadz sendiri. Adapun tugas yang harus dihafal yaitu aqaidul iman yang 50. Ustadz kasih contoh seperti ini. Aqaidul iman, sifat wajib bagi Allah. 1. Wujud, artinya ada. Mustahil adam, artinya tidak ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Ustadz sudah tampilkan 1-20 di slide ini, silahkan ditulis dan dihafalkan. Anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan sesi kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni atas apa yang menjadi kekurangan Ustadz di dalam penyampaian ini. Dan Ustadz harapkan semua anak-anak Ustadz santri kelas 7 tetap semangat dan terus semangat dan terus semangat. Belajar, belajar, dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.